Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel DAB Network. Kali ini mungkin kita akan coba unboxing, plus nanti ada sedikit cek juga sih soal kemampuan pengambilan video dari barang yang sebentar lagi kita akan unbox ini. Ya, ketahuan ya, ini saya beli di mana. Nanti linknya juga akan kami share. Dan kita langsung buka aja. Oke? Anyway, ini barang saya beli dari China. Pengiriman dari sana, saya transfer barang tanggal 24 September dan per tanggal saya gak lupa, kemarin kalau saya nggak salah. Iya, kemarin malam itu barang sampai. Ya, barang apa ini? Yang pasti clue pertama ini adalah action cam, bukan GoPro, bukan Brica juga, tapi adalah brand yang cukup banyak orang cari. Ya, ketahuan di mana, dengan harga yang cukup affordable dan kemampuan yang cukup baik untuk kelas harganya. Yang pasti dia sudah support electric image stabilizer atau biasa disebut AIS lah ya. Saya pakai gunting aja biar cepet ya. Oke. Nah, deng, barang apakah ini? Gak nempel lagi. Oke, ketahuannya ini barang apa? Kelihatan kan ya? Oke. Yang penting saya singkirkan dulu. Ini adalah Akaso V50X. Barang ini banyak banget yang cari, banyak yang rekomen juga karena dikenal harganya cukup murah. Ini saya beli seharga 1,1 juta rupiah dan itu sudah termasuk ongkos kirim kalau kita belinya di Shopee. Oke, coba kita kelilingin dulu ya boxnya seperti apa. Ini brandnya Akaso, tipenya V15X. Dia udah support touchscreen, bisa rekam dalam format 4K 30 frame per second. Dia udah tahan air juga kalau kita pakaikan casing underwater, dan sudah ada support WiFi. Di paketannya juga udah ada remote, dimana remote-nya splash proof, dan seharusnya sih kita bisa pakai sebagai ala-ala jam tangan ya. Nanti kita cek. Remote distance 10 meter dan compatible with Google Play and App Store. Kita lihat sisi kiri dusnya. Nah, ini resolusinya. Bila kita rekam dalam bentuk video, kalau ini kemampuan pengambilan fotonya, ini view angle-nya. Lalu untuk lebar layarnya adalah 2 inch. Tadi sudah ya support WiFi dan underwater udah ya. Lalu ini spesifikasi yang sedikit lebih detail. Maaf nih kalau agak memantul ya sepertinya. Specifications, ini tadi udah 2 inch. Foto, remote control. Baterai kita dapat kapasitas 1350. Namun uniknya kita dapat 2 pasang baterai dalam paket pembeliannya. Storage micro SDHC card not included, jadi kita harus beli terpisah. Dan di sini yang cukup membuat saya tertarik untuk beli adalah dia dapat banyak banget paketan mounts dan aksesorisnya. Oke, tanpa berlama-lama kita coba langsung buka. Mungkin lebih enak lihatnya kalau kayak gini ya. Sorry tadi plastiknya belum dibuka supaya teman
teman-teman sekalian tahu kalau emang ini benar-benar saya unboxingnya dari baru. Oke, coba kita buka. Oh, masih ada segel. Thanks for choosing Akaso. You're welcome Akaso. Oke. Sini segelnya. Oh, harusnya sih lebih enak pakai cutter memang. Oke. Kita buka, ada apa aja isi dalamnya. Oke. Satu yang pasti unitnya ya, yang sudah terpasang casing underwater. Oke, ini barangnya. Apakah ada lagi? Nope, kosong. Oke, kita letakkan di samping dulu. Lalu ada apa lagi? Ada mini box kedua. Apa lagi ya? Oke, kosong. Total ada 2 box aja. Jadi ini bisa saya singkirin dulu. Lalu box ini pasti aksesoris. Kita lihat ada seberapa banyak. Yang pertama kitab-kitab, manual, dan quick start guide. Ya, ada dalam beberapa bahasa. Yang pasti sih nggak ada bahasa Indonesia ya, karena ini tidak dijual resmi di Indonesia. Oke. Kita bisa letakkan di samping dulu kitab-kitabnya. Langsung masuk ke aksesorisnya. Oh, ini ada remote-nya seperti yang tadi saya bilang. Agak crash. Seperti ini remote-nya. Oh, Akaso V50X. Seperti ini. Tekan tombol merah untuk foto dan tekan tombol abu-abu untuk video. Nah, ini harusnya sih ada strapnya untuk jamnya. Coba kita lihat. Oh my god, ini jamnya. Lanjut. Ini jujur maunya cukup banyak dan saya nggak paham semua, jadi saya perlihatkan aja ke teman-teman. Mungkin teman-teman lebih paham. Ini mungkin buat helm, mungkin pasangan. Ini lagi ada dudukan seperti ini. Kalau yang ini apa lagi nih ya, nih teman-teman coba lihat sendiri nih. Coba nih, sorry ini masih ketutup plastik jadi mungkin ada beberapa yang nggak jelas. Ini kabelnya, ini bisa dibuka. Oke. Kabelnya ini satu USB standar Type A, satu lagi micro USB ya. Jelas. Ini dapat strapnya. Ini nih mungkin yang buat remote nih. Coba kita pasangin. Bener kan? Iya, jadi bisa dipakai ala-ala jam tangan gini. Ya lumayan berguna sih kalau kita lagi di motor gitu ya, ngambil motovlog atau lagi main skateboard atau apa gitu. Kita bisa mengatur pengambilan video menggunakan remote ala-ala jam tangan ini. Ini mount untuk apa lagi? Nanti saya hitung ada total berapa mountnya. Ini juga dapat lagi seperti ini. Oke. Ini apa lagi? Oh, ini mungkin yang untuk yang dijadiin headband nih, mungkin di kepala. Ya. Oh, kita dapat clutch juga ternyata. Sama dapat cloth. Ini bahkan saya belum tahu nih fungsinya seperti apa. Teman-teman buat yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Thank you.
baterainya tadi sih dibilangnya kita dapat, oh ini bukan baterainya, sorry. Nah ini uniknya nih, kita dapat port untuk chargernya ini ada dua gitu portnya, jadi kita bisa ngecharge berbarengan. Sangat berguna sih ini ya, terutama buat kita yang suka traveling ya. Oke, nah ini baru nih baterainya, baterai dapat dua. Baterai dapat dua, nah 1350 bener, 4995 Wh, 3,7 volt. Oke, tulisan M saya nggak tahu apa. Oke, sama ya, dapat dua. Saya dapat info satu baterainya ini bisa melakukan perekaman video dalam mode 4K itu kurang lebih 50 menit sih. Kalau mode high definition, mode full HD dengan frame rate 60 per second itu kurang lebih 55 menit lah, lebih lama sedikit. Oke, unitnya sendiri coba kita keluarkan ya. Ini ya unitnya, ini bagian depannya, bagian samping kiri kelihatan itu ada port mini HDMI, port micro USB, dan satu lagi port untuk micro SD card. Kebetulan sudah saya siapkan micro SD cardnya. Disarankan sih pakai yang, kalau SanDisk itu pakai yang ekstrim, yang speednya minimal 10 MB per second. Kelihatan kan ya? Oke. Coba kita masukin dulu ya. Masukin gini bukan ya? Ini ya. Kayaknya salah nih. Tahu keras. Mungkin gini. Ya benar. Coba. Wah, agak keras masukinnya. Harus pakai kuku nih. Nah udah tek. Oke, berarti udah bisa. Tinggal kita masukin baterainya. Mana tadi baterainya? Oke, ini ya. Oke. Coba nih kita masukin. Ini ada semacam apa ya? Kayak model tali gitu supaya nanti kalau kita keluarin baterai dari unitnya itu lebih gampang. Bukanya gimana nih? Oh, oke. Geser harusnya. Oke, geser, angkat. Dan oke, gini dong. Nah, sampai bunyi tak gitu ya. Bunyi tak gitu. Nah, saya ulangin ya. Ini saya angkat. Angkatnya gampang kan kalau ada ini. Nah, terus tinggal tekan nih. Tok. Baru tutup. Geser. Tok. Coba kita nyalain. Oke, sorry, tombol on-nya ini, mohon maaf. Sekarang udah nyala. Please format SD card. Ya, kelemahan dari Action Cam ini memang kalau kita mau pakai unitnya itu SD cardnya harus diformat dulu. Lihat menunya, resolution, tuh ada 4K 30S. 2.7K 30S, 2K 60. Nah, bisa lihat sendiri di sini ya. Kalau saya sih Full HD udah lebih dari cukup sih. Yang penting AC-nya nyala aja. Sini angkat. Nah, backnya gimana? Oke. Image stabilization on, of course. Gyroscope manis layar sih, tapi saya on aja. Video encode. Ya, saya nggak ganti. Oke. Slow motion. Oke. Still foto. Look loading time. External microphone. Oh, kita nggak nemu sih dalam paket pembeliannya tadi. Audio record, yes, of course. ISO. Seperti ini. Ini saya agak skip ya karena ternyata cukup banyak menunya, dan tiap saya back gini saya harus mulai dari paling atas lagi.
white balance, matter, color, skip. Kalau yang foto, self timer, time lapse, burst photo, scene, exposure value, exposure time, ISO. Oke, banyak banget sih. Menu settings, sounds, oh gitu. Oh, ini untuk menu OS nya. Ini apa ya, harusnya kecerahan layar. Oh sorry, ini volume, sorry. Ini volumenya, touch tone. Oke, balik. Oh udah, coba berarti rekam, klik yang atas. Tapi saya nggak mau fokus, saya mau yang 1080 nih, yang 60 udah cukup kayaknya. Oke. Coba kita rekam ya, nanti hasilnya saya upload juga berbarengan. Please format SD card. Oh, benar-benar harus di format ya. Coba formatnya bisa di sini. Date format, set date, language, format SD card. Oke, quick format, confirm. Harusnya sih udah nih, bisa gitu. Wah, ada nyala nih. Nanti hasilnya saya perlihatkan juga. Contohnya ya. Oh ya, tambahan dikit untuk berpindah-pindah menu, kita bisa klik juga tombol menu yang ada di sini. Nah, jadi misalnya, kita pengen ke menu ini nih. Nah, kita tinggal klik tombol ini, klik, nanti langsung ke menu ini. Nah, lebih enak kan, ada driving mode juga. Nah, kalau menu yang cukup penting yang ada di pilihan menu ini, selain yang di menu video ya, ini menu setting, ada distortion calibration, terus ada angle. Ini maksudnya semakin besar angkanya maka semakin wide, dan begitupun jika semakin kecil. Ada 4 opsi ya, dari 70 derajat sampai 170. Lalu ada diving mode buat yang mau diving. Ada WDR, auto power off. Saya sih biasa setting ke 5 menit, takutnya saya lupa matiin, jadi bisa lebih hemat baterai. Screen saver saya jarang nyalain. Language ya oke. Date format bisa diganti. Kalau Indonesia kan biasa kayak gini, saya setting kayak gini juga. Bisa setting date, setting time, dan date stamp-nya mau terlihat atau enggak. Itu sesuai kebutuhan aja sih. Power frequency 50 Hz dan 60 Hz. Saya pakai yang lebih rendah deh biar lebih irit. Dan oke, itu aja. Model di sini mungkin. Nah, kalau dimatiin dia seperti ini. Anyway, bunyinya kita bisa pilih untuk nonaktifin sih. Kalau agak annoying. Kalau nyalain kayak tadi ya, mungkin belum terlihat. Saya coba nyalain. Kayak gitu. Anyway, sound dari speaker bawaannya memang agak pecah, agak kurang bagus lah kualitasnya. Jadi memang kalau kalian sangat butuh performance sound yang bagus dari sebuah action cam, ya ini kurang disaranin sih. Oke, ini sesuai janji saya. All parts-nya saya jembrengin di sini. Kita jadi dapat apa aja tadi, ada underwater case beserta cadangannya belakang, ada remote, ada strap, ada baterai cadangan 1, ini buat ngecharge-nya, ada cadangan cloud dan 3M-nya, plus ada kayak pengikat yang tie itu, kabel micro USB, dan ini ada mount 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus ada buku manualnya yang ada tulisan gratisnya, tapi ingat ini bukan bahasa Indonesia. Oke, jadi mungkin segini aja dulu unboxing plus sedikit reviewnya. Dan
Oh ya, saya lupa sebutin satu tadi, ini udah include anti goresnya ya di sini. Kelihatan kan? Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan please di like bila kalian emang menyukainya. Di dislike saja kalau memang kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video-video kami yang berikutnya. Thank you. Bye. Okay.